Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 yang akan memaparkan mengenai strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Meka Khairunisa, Guru Kimia SMA Negeri 1 Cilimus. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kuningan yang didampingi oleh Ibu Rusti Nurhayati sebagai pengajar praktik dan Ibu Titik Hidayati sebagai fasilitator. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun refleksi saya terhadap pemikiran KHD, ke-1, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. 2, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan budi pekerti. Yang ketiga, mendidik dengan sistem among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Yang keempat, pendidikan harus berhamba pada anak. Artinya, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang kelima, pendidikan perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Disesuaikan dengan kodrat zaman artinya pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak, disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Disesuaikan dengan kodrat alam artinya pendidikan disesuaikan dengan konteks sosial budaya daerah sekitar yang tentunya memiliki budaya, tradisi, kearifan lokal yang dapat menebalkan laku murid atau dapat menguatkan karakter peserta didik. Strategi mewujudkan pemikiran KHD yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Alasannya, pembelajaran diferensiasi dikembangkan untuk merespon kebutuhan belajar murid yang beragam, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, maupun gaya belajar anak. Ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana di dalamnya ada diferensiasi proses dengan mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar. Misalnya, dengan gaya belajar visual diberikan bahan bacaan berupa teks dan gambar yang dibuat dengan menarik. Untuk gaya belajar auditori, bisa dengan menyimak materi melalui video. Nah, untuk gaya belajar kinestetik, disediakan alat peraga yang dapat dipraktikkan secara langsung. Kemudian, diferensiasi produk. Peserta didik diberikan kebebasan dalam menyajikan tugas pembuatan laporan hasil percobaan dengan cara berupa karya tulis, buku pop-up, infografis, video, atau yang lainnya. Strategi yang kedua, kegiatan pembelajaran di sekolah disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Dapat berupa menyajikan pembelajaran yang kontekstual agar peserta didik memiliki pengalaman yang lebih bermakna. Misal, memanfaatkan bahan-bahan sekitar dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya, menggunakan model pembelajaran yang dapat mengasah keterampilan benalar kritis, literasi, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas siswa, seperti model Discovery Learning, PBL, dan PJBL. Alasannya, ini merupakan salah satu bentuk bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21. Selanjutnya, merancang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks sosial budaya peserta didik. Alasannya, kegiatan P5 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Adapun kegiatan P5 yang sudah dilakukan yaitu dengan topik teknologi tepat guna, di mana di dalamnya ada rangkaian aktivitas seperti presentasi, itu akan melatih kemampuan berkomunikasi, mengasah kemampuan benalar kritis. Kemudian dalam diskusi kelompok, peserta didik berkolaborasi dalam menggali informasi dari berbagai sumber. Tentunya ini akan menguatkan literasi. Selanjutnya,
Simulasi alat atau teknologi yang dibuat itu akan mengasah kreativitas siswa, kemudian kegiatan refleksi untuk mengetahui pengalaman belajar mereka, mengetahui kekuatan dan kelemahan agar dapat dilakukan perbaikan ke depannya. Kemudian tema-tema lainnya yaitu kearifan lokal agar mereka lebih mengenal dan mencintai budaya lokal yang tentunya mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menguatkan karakter peserta didik. Selanjutnya, tema gaya hidup berkelanjutan, peserta didik melakukan aksi nyata terhadap permasalahan yang menjadi isu global saat ini. Selanjutnya, kewirausahaan dengan mengangkat topik strategi viral kembangkan potensi lokal, di mana di dalamnya peserta didik membuat konten yang mempromosikan daerah pariwisata, budaya, atau produk kuliner daerah setempat. Kemudian ada juga kegiatan melakukan wawancara dengan pengusaha sukses agar peserta didik mendapatkan tips dan pengalaman yang berharga. Tentunya ini sebagai bentuk kolaborasi dalam pembelajaran dengan masyarakat atau dunia usaha. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Agar peserta didik mengenal keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ketiga, program-program sekolah yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Alasan dari gagasan ini yaitu kita sebagai pendidik di sekolah turut serta berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti. Di antaranya ada program pengajian pagi dan literasi untuk menanamkan budi pekerti dan meningkatkan minat baca peserta didik. Kemudian ada program Kemis Nyunda yang bertujuan agar peserta didik mengenal dan mencintai budaya Sunda dari bahasanya, adat, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian hari Jumat dengan program Jumat Sehat dengan senam ceria agar siswa sehat secara jasmani dan rohani. Adapun tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus bersifat dinamis. Kita sebagai pendidik harus beradaptasi dengan segala perubahan. Namun tantangannya di lapangan adalah masih sulit untuk menerima hal-hal baru, sulit merubah mindset kita terhadap pemahaman terkait merdeka belajar. Solusinya yaitu komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal kecil. Kemudian melakukan coaching dengan rekan sejawat agar bisa saling berbagi ilmu, pengalaman, serta berbagi praktik baik. Selanjutnya, bergabung dengan komunitas belajar agar semangat terus belajar dan semangat berbagi ilmu. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan refleksi berkelanjutan. Akhirnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari tugas ini yaitu kita sebagai pendidik harus terus belajar dan beradaptasi agar dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, agar dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.